Perkenalkan, nama saya Siti Mara Babaro, NIM 2210417805 dari kelas F. Soal pertama, bagaimana cara menerapkan judul penelitian? Yang pertama ada pahami topik yang ingin dikaji. Maka pertama adalah memahami topik yang ingin dikaji. Yang kedua ada identifikasi permasalahan. Mahasiswa perlu mengidentifikasi permasalahan yang ingin mereka selesaikan atau pertanyaan penelitian yang ingin mereka jawab melalui penelitian tersebut. Ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Judul penelitian harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat untuk menggambarkan isi dari penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, sesuaikan dengan ruang lingkup penelitian. Pastikan judul penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. 5. Refleksikan tujuan penelitian. Judul penelitian sebaiknya merefleksikan tujuan dari penelitian yang dilakukan. 6. Jangan lupa relevansi dengan bidang studi. Pastikan judul penelitian memiliki relevansi yang kuat dengan bidang studi yang sedang diteliti. 7. Konsultasikan dengan pembimbing atau dosen. Mahasiswa sebaiknya mengonsultasikan judul penelitian mereka dengan dosen pembimbingnya. Yang ke-8, periksa ketersediaan literatur dan sumber daya sebelum menerapkan judul penelitian atau menetapkan. Pastikan bahwa ada literatur yang mencukupi dan sumber daya yang tersedia untuk menunjang penelitian tersebut. Kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Yang pertama ada pengenalan tentang topik penelitian. Itu mulailah latar belakang dengan memberikan pengenalan yang jelas tentang topik penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, tinjauan literatur yang relevan. Sajikan tinjauan literatur yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik penelitian. Ketiga, identifikasi masalah atau celah pengetahuan. Jelaskan masalah atau celah pengetahuan yang mendasari penelitian Anda. 4. Tujuan dan manfaat penelitian. Jelaskan dengan jelas tujuan dari penelitian Anda dan manfaatnya dalam konteks akademik atau praktis. 5. Ruang lingkup penelitian. Tetapkan batasan dan ruang lingkup penelitian Anda secara jelas. 6. Metode penelitian yang akan digunakan. Berikan gambaran singkat tentang metode penelitian yang akan digunakan. 7. Kaitkan dengan teori yang relevan. Jika ada teori yang relevan terkait dengan topik penelitian Anda, pastikan untuk menghubungkan dengan latar belakang penelitian. 3. Bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Yaitu ada pahami konteks penelitian. Pahami secara menyeluruh konteks penelitian yang akan Anda lakukan, termasuk latar belakang penelitian, tujuan, dan batasan penelitian. Yang kedua, identifikasi kekurangan atau celah pengetahuan. Tinjau literatur terkait secara cermat untuk mengidentifikasi kekurangan atau celah pengetahuan yang masih perlu dijawab atau diisi melalui penelitian baru. Ketiga, buat pertanyaan penelitian yang tepat. Mulailah dengan membuat pertanyaan penelitian yang jelas, spesifik, dan terukur. Yang keempat, tentukan fokus penelitian. Tentukan fokus penelitian Anda dengan jelas. Yang kelima, jelaskan signifikansi masalah. Jelaskan mengapa masalah ini penting untuk diteliti dan bagaimana pemahaman terhadap masalah ini dapat memberikan kontribusi pada bidang studi. Program studi Anda secara lebih dan luas. 6. Pastikan relevansi dengan tujuan penelitian. Pastikan bahwa rumusan masalah secara langsung terkait dengan tujuan penelitian Anda. 7. Diskusikan potensi solusi atau jawaban. Saat merumuskan masalah, pertimbangkan kemungkinan solusi atau jawaban yang mungkin ditemukan melalui penelitian Anda. 8. Periksa konsistensi dengan metode penelitian. Pastikan bahwa rumusan masalah konsistensi
dengan metode penelitian yang akan digunakan. Jika Anda merencanakan penelitian kualitatif atau kuantitatif, pastikan bahwa rumusan masalah dapat dijawab melalui metode yang sesuai. Yang keempat, bagaimana cara membuat penelitian? Yaitu ada identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, jadikan tujuan spesifik dan terukur. Ketiga, pertimbangkan kerangka waktu. Yang keempat, pastikan konsistensi dengan masalah penelitian. Buat tujuan yang relevan dengan konteks, gunakan bahasa yang tepat dan jelas. Susun tujuan secara hierarkis atau jika perlu. Yang kelima, apa itu manfaat penelitian dan ada beberapa jenis penelitian, jelaskan. Yang pertama, ada manfaat akademis. Penelitian dapat memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman teoritis dalam berbagai bidang studi. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian juga dapat memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan praktek atau aplikasi di berbagai bidang seperti kedokteran, teknologi, dan manajemen. Yang kedua, manfaat sosial. Penelitian dapat membantu dalam pemecahan masalah sosial yang kompleks dan penting. Yang keempat, manfaat ekonomi. Penelitian juga dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi, baik melalui pengembangan produk dan layanan baru, peningkatan efisiensi, dan pengembangan industri yang baru didasarkan pada temuan penelitian. Yang kelima, manfaat kebijakan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembuatan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Yang keenam, manfaat lingkungan. Penelitian juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu lingkungan dan membantu dalam mengembangkan solusi yang berkelanjutan untuk masalah lingkungan. Yang keenam, bagaimana cara membuat bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, ada identifikasi literatur yang relevan. Identifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian Anda. Yang kedua, buat kerangka pemikiran. Susun kerangka pemikiran yang jelas untuk tinjauan pustaka Anda. Yang ketiga, analisis dan evaluasi literatur. Lakukan analisis dan evaluasi kritis terhadap literatur yang Anda temui. Yang keempat, susun dengan pendekatan tematis atau kronologis. Anda dapat menyusun tinjauan pustaka dengan pendekatan tematis atau berdasarkan tema-tema tertentu. Kronologis berdasarkan ukuran waktu penelitian dilakukan. 5. Sintesis dan analisis data. Buatlah sintesis dari temuan-temuan penting dari setiap sumber yang Anda teliti. 6. Jelaskan relevansi dengan penelitian Anda. Pastikan untuk menjelaskan bagaimana literatur yang Anda tinjau berkaitan dengan topik penelitian Anda. Bagaimana literatur tersebut mendukung atau membantah argumen yang Anda buat dalam penelitian Anda. 7. Kritik dan evaluasi kritis. Sertakan kritik dan evaluasi kritis yang berimbang terhadap setiap sumber yang Anda tinjau. 8. Sintesis akhir dan keterkaitan dengan kerangka penelitian. Buat sintesis akhir dari tinjauan pustaka Anda dan jelaskan bagaimana tinjauan pustaka tersebut terkait dengan kerangka penelitian yang Anda susun. Ketujuh, bagaimana membuat penelitian terdahulu. Yang pertama, identifikasi topik penelitian. Tentukan topik penelitian dengan jelas dan spesifik. Pahami dengan baik apa yang Anda teliti dan tujuan penelitian Anda. Yang kedua, identifikasi sumber informasi. Temukan sumber-sumber informasi yang relevan dari topik Anda. Yang ketiga, kembangkan pertanyaan penelitian. Buat pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik yang akan membimbing pencarian Anda dalam literatur. Yang keempat, cari dan pilih sumber-sumber. Gunakan basis data ilmiah, perpustakaan universitas, dan sumber-sumber elektronik lainnya untuk mencari literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian Anda. 5. Baca dan tinjau sumber-sumber. Baca dengan cermat dan analisis setiap sumber yang Anda temukan. Yang keenam, organisasi sumber-sumber. Susun sumber-sumber Anda dalam kategori atau tema yang relevan.
7. Evaluasi sumber-sumber. Evaluasi setiap sumber dengan kritis. 8. Sintesis temuan. Buat sintesis dari temuan penting dari setiap sumber yang Anda tinjau. 9. Tuliskan penelitian terlebih dahulu. Mulai menulis penelitian terlebih dahulu dan jelaskan dengan terstruktur. 10. Tentukan landasan bagi penelitian Anda. 11. Referensi dan koreksi. 12. Daftar pustaka. 8. Bagaimana membuat hipotesis, yaitu pahami topik penelitian Anda. Yang kedua, identifikasi variabel. Ketiga, formulasikan hipotesis. Yang keempat, tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. 5. Jelaskan dasar hipotesis. Yang keenam, pastikan kejelasan dan kesesuaian. Yang ketujuh, pahami konteks penelitian Anda. 8. Identifikasi teori yang relevan. 9. Susun kerangka pemikiran. 10. Sertakan variabel utama. 11. Perjelas hubungan sebab akibat. 12. Revisi dan koreksi. Sekian dan terima kasih.